Kemampuan kita ini hanya 25% yang bisa kita lakukan, semaksimal apapun yang kita lakukan. Itu perannya hanya 25% banyak. Selebihnya Allah itu. Jadi jangan pernah bilang langko nek enggak diginikan begini. Jadi sopo? Kita sudah mendahului ini kersane. Kemampuan kita hanya bisa berpikir, berbuat, memohon wis. Selebihnya kemampuan hanya itu. Jadi jangan didikte Gusti Allah. Nara aku yang dadi mak didikte Gusti Allah. Enggak. Itu tadi. Kemampuan kita itu hanya berpikir, berbuat, memohon wis. Selain itu kita bisa apa? Saya tidak perlu dipercaya. Musyrik loh. Betul-betul di saya. Tapi saya bercerita. Langsung praktek nanti. Iya, saya bercerita apa yang sudah saya lakukan dengan dasar-dasar pemikiran seperti tadi. Ini Prof, ada kiriman video dari Babe Hazairin. Ya. Soal sawah lapas Lamongan. Ya. Nah ini tadi Pak ini Babe ikut ini. Oh ini di area lapas. Ini di area lapas. Ini bukan sawah ya? Bukan, ini lahan biasa tadinya Kosong ya, lahan kosong. tadinya paving, dibongkar dijadikan sawah. Sawah gitu. Bukan. Dan ini air sabun, air nggak jelas, air kamar mandi. Dia di lingkungan lapas Iya. itu ada lahan-lahan yang kosong. Ada kosong dibongkar jadikan sawah, langsung tanemin. Nah, permasalahannya kenapa mereka berani dan berhasil? Yang ngerawat ini kan warga binaan. Jadi mereka tidak berani melanggar SOP. Karena setiap minggu saya wajibkan untuk memberikan report pertumbuhannya. Sampai nanti kalau panen satu malai dihitung berapa jumlahnya. Semuanya dilakukan oleh warga tahanan. Ya, dihitung ininya jumlah tiap malainya berapa biji. Setelah itu gabahnya ditimbang 1 kilo. Terus dihitung juga berapa jumlah Per kilonya. ya, berapa butir. Ya, Jadi setiap tahapannya gitu. Satu rumpun ditimbang hasilnya berapa, dapat berapa rumpun. Tapi kan dia kan nggak berani melanggar. Cuma kalau pasnya memang kalau pasnya ini santrinya Ustaz. Oh. Nah, dia melakukan seperti yang saya minta supinya bahwa Bismillah Pak, satu Anda harus berani. Alasannya Prof, karena sampean bukan petani. Jadi kalau gagal ya wajar itu petani. Oh iya ya, ya Bismillah. Iya ya, nah, iyalah. Kalau petani Anda menjadikan petani gagal, bisa. Jadi kan bukan petani. Jadi kalau gagal, wajar. Tapi niatnya ya tadi, ini menjalankan sunatullah itu aja. Nah, ketika keluar segitu, bisa ya. Nah, ada cerita lagi. Ketika sosial ini pertama kali, ada beberapa kelompok tani. Mereka juga saya ajarin dari pupuknya. Saya ajarin mereka ini ada 3 kelompok tadi kalau nggak salah. Lapas panen kemarin kan datang. Enggak, dari kita ajari. Tapi mereka tidak mengaplikasi. Nah, pernah mengaplikasi. enggak, pada mereka datang. Ya tahu kita ajarin jalannya pupuk ini. Terus mereka datang. Iya ya. Ternyata benar gitu kan. Habis itu, Prof, kalau gitu kita didampingi. Gundul mau bilang gitu kan. Kemarin jenengan datang. Kemarin ikut pelatihan. Kemarin ikut dengerin saya. Dasar-dasar kenapa ini bertanya. Tapi jenengan tidak melakukan.
Artinya apa? Jenengan tidak percaya karena aku, walaupun saya tidak butuh dipercaya. Berkali-kali saya katakan, jangan percaya saya. Tapi lakon oleh Anda tidak lakonnya. Begitu saya gitu loh, suruh damping oleh dewa. Wah, Prof nggak boleh gitu enggak. Tapi saya ini sih, saya bilang sama Pak Derajat, tolong di ini deh. Nah, jadi jangan percaya, udah berkali-kali, jangan percaya sama saya. Yakin nono itu bahwa ini nih keyakinan yang kita imani itu baik. Lalu setelah itu, wah, biasa menungso. Wah, tahu itu kemarin ikut nandu, agak tunggal ya. Teknis proses. Ya sih, bentar. Ini sudah cukup ya? Cukup. Ya, cukup. Gak ada pertanyaan. Sudah Cukup ya? cukup. Bapak ya? Iya. Ya, cukup. Jadi gak ada alasan lagi yang gak punya lahan. Nantikan rumput iso. Dan di rumah bisa toh? Bagi Bisa. kuat. Oke. Oke, sama Prof ya. Iya. Jadi berikutnya ini kita butuh penjelasan atau informasi Prof mengenai alur tanam. Ya, 75 hari itu. Iya. Oke. Prosesnya. Yang pertama Iya. masalah pembibitan. Pelan-pelan Prof. Iya lah. Nulis ini. Lalu kapan nutut deh? Ambil Bukan enak. Gak sopan lah maksudnya ngomong itu. pembibitan itu. Alur tanam. Oke. Nek diskusi udut gak apa-apa. Masa tak sampai udut? Ya, di persekusi. Di persekusi juga. Pembibitan, gitu. Ya, kuncinya di pembibitan yang pertama, yaitu tadi saya katakan, kebiasaan petani konvensional itu bikin pembibitan, disemai dulu usia 20 hari atau 25 hari, dicabutkan untuk dipindah tanamkan ke sawah. Wis sadurunge jabut, kebiok-kebiok sih. Iki makhluk iki Gusti Allah ini ya. Sing mbok kebiok-kebiok itu mariku dipotong, ya kan? Wis dikebiok-kebiok, dipotong. Lah ini nek bisa ngomong ini. Cok. Aku sing ngapain makan kok gitu. Disiksa sik. Di saat usia dia lagi masa pertumbuhan vegetatif yang lagi mau mana, keguguran. Kayak apa mana dikebiok-kebiok. Ketika dipindah tanam, dia pasti kan sakit sih loh. Karena akarnya kan juga dipotong ini. Ketika dipindah tanam, dia butuh recovery untuk penyembuhan dirinya. Di saat harusnya dia sudah beranak-anak. Dan itu butuh waktu sekitar 20 hari. Mundur mana ya? Ini yang menyebabkan seharusnya 75 hari menjadi kadang sampai 100 hari. Sebetulnya yang wajar, yang benar, yang 75 hari ini. Nah, SOP saya yang pertama bisa dilakukan dengan benih kayak tadi yang dicontoh di pot satu-satu dari gabah. Bisa juga kita bikin persemaian di usia 7 sampai 9 hari. Jadi akarnya masih cenil. Ya. Jadi ketika kita tanam tancap jelek gitu, tidak stres. Akarnya kan belum. Iya, dia masih mengandalkan Usia berapa? 7 sampai 9 hari. Jadi ketika pindah tanam, itu dia masih mengandalkan makanan dari bijinya. Jadi ketika pindah jelek itu nggak pakai stres, langsung hidup dia. Itu ketika kenapa di usia 20 hari setelah tanam mereka sudah beranak sekitar 5. Nanti bibit itu sudah dalam usia 7 sampai dengan 9 hari. Iya, baru dipindah tanam. Oh, baru dipindah tanam. Iya, bukan usia 25 hari. Oh. Tadi anu loh. Lebih pendek berarti. Ya? Lebih pendek. Benihnya direndam Dulu ya, direndam dulu. Nanti kan keluar cenil putih itu kan, baru dipindah. Itu kalau kita nanamnya dari
Tapi kalau kita selama berapa hari? 3 hari Pak. 3 hari. Nah, kecuali kalau kita mau menanam langsung yang udah ada tanamannya, itu usianya di 7 atau 9 hari, jadi akarnya masih nyemil dan suplai nutrisinya masih mengandalkan gabahnya. Dan itu bisa dibikin di rumah, gak usah di sawah, dengan besek air. Jadi ke sawah dengan bawa besek isi bibit dan tinggal mindah celup gitu. Tanamnya satu-satu. Satu-satu. Ya, satu ini kalau mau optimal ya dibikin 3, 1, 2, 3 gitu. Atau satu-satu ya nggak apa-apa. Itu. Jadi bukan maju. Loh memang saja diumuri sakmono. Itu dari sisi pembibitan, Bro. Dari sisi pembibitan. Nah, setelah itu ada perawatan. Ya. Perawatan kita lakukan dari awal seperti kita mengolah tanah biasa, garu, meluku kan biasanya. Nah, saat meluku ini setelah tanah siap untuk ditanam, itu disemprot dulu dengan pupuk. Setelah garu dan meluku. Ya, Atau meluku tadi. meluku setelah meluku. Setelah meluku. Tanah Setelah tanah siap tanam, itu disemprot dulu. sebelum Ya, dengan dosis ya sebelum tanam. Sebelum tanam. Tanah es. dengan dosis 10 cc per liter Benar. air. Per liter. Pasca garu dan meluku, ya, Ya, Tanah disemprot. tanah disemprot Ya, dengan dosis dengan dosis 10 cc per liter air. 10 cc Per liter air. Ya. Hmm. Ya. Setelah itu, Hmm. 1 minggu setelah itu atau 3 hari setelah itu, Setelah itu 3 hari setelah, hari. ya setelah 3 hari atau seminggu, seminggu bibit ditanam. bibit ditanam. Ya. Oke. 7 hari HST. HST itu 7 setelah hari setelah tanam. Hari setelah tanam. 7 hari setelah, jadi 7 HST itu 7 hari setelah tanam ya. Disemprot lagi. disemprot lagi dengan Dosis dosis 5 cc per liter dari tanah sampai tanamannya. Tanahnya harus disemprot terus liter dari tanah dan tanamannya. dan tanamannya. Oke. Selanjutnya Selanjutnya setiap 1 minggu, setelah setiap ya setiap 1 minggu seminggu setiap dilakukan minggu hal yang sama dilakukan hal yang sama sampai usia dengan usia 60 hari. 60 hari. Oke. Terus, Udah. Udah. Kondisi tanah Kondisi tanah macek-macek aja, macet aja. nggak perlu ya, nggak perlu banyak air. Tidak perlu Banyak air. Harus dimengerti bahwa padi ini bukan tanaman air, tapi tanaman yang membutuhkan air. Ya, bukti nenek kebanjiran busuk. Kalau tanaman air kan nggak mungkin busuk. Tapi kalau kebanjiran bosok kan, karena itu bukan tanaman air. Ini yang harus diubah. Kok sebenarnya dilap-lap. Ketika dilap, anaknya nggak tambah Pak. Gitu. Kecuali kalau jenengan pengen menghentikan anakannya, ya toh? Biar optimal pertumbuhan generatifnya, kayak dilap, nggak apa-apa. Tapi di usia vegetatif ini nggak usah dilap. Ini loh pokoknya saya belum paham itu SOP pembibitan dengan pot atau persemen 7 sampai dengan 9 hari itu maksudnya disemai seperti layaknya semai tapi tidak 25 hari tapi 7 hari, 9 iya. 7 atau 9 7 hari. sampai dengan 9 hari. Iya. Jadi tidak nunggu 25 hari. Enggak, kalau 5 tadi kalau kita 20 sampai 2 hari kita udah menjolimi. Menjolimi beli. Lah itu kan bibitnya iso ngomong kan gitu jancok kan. Wis dijabut dikeplek. Keplek-keplek mana? Itu ketoki mana? Oh iya teh.
Lho aku kan apa? Ya apa yang kayak pakan sampean? Kandungan. Lah iya lah. Oke, begitu ya. Makhluk hidup ini. Kalau nggaru dan ngeluku semuanya paham ya? Paham. Untuk menyiapkan lahan ya. Iya, itu mesti itu prosedur pokok petani semua tahu. Tahu semua. Iya. Mesti nggaru atau Mesti garu atau ngeluku. Setelah garu ngeluku itu disemprot dengan dosis cc Per liter. air. Iya. Dan itu kebutuhan normal 1 hektar itu hanya 12 liter. Tapi lebih pun nggak bohong. Biasanya petani kan gitu. Kebutuhannya Per hektar 12 dari liter per hektar. per hektar sampai panen itu 12 liter. Enggak dosis tuh. Kalau begitu. Kalau overdosis nggak apa-apa. Dengan Itu panen. keunggulannya organik. Berarti ini 10 cc per liter air itu sifatnya semua ya? Iya, Semua. iya. Sayang. Ya Indonesia punya dia semua ini. Lanjut. Nah, apa? Hanya segitu kebutuhannya. Tapi kelebihan pun nggak apa-apa. Kalau kelebihan itu biasanya 20 liter. Kelebihan tidak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kelebihan yang ditoleransi atau kelebihan boleh kelebihan? Udah kelebihan. Itu kayak ininya. Kalau kita dengan kimia, kalau kelebihan kan rusak. Kalau organik nggak rusak. Ini liter air ini 10 cc ini yang dimaksud dengan pupuk tadi? Iya. Campuran dari enzim, asam amino, Amino dan dan bakteri. bakteri. Nah sebaiknya sebelum nyemprot ngombe dulu 1 tutup. Sehat lah. Benar. Soalnya kan Insya Allah jadi sehat. untuk manusia makanan dan binatang dan Bisa. Iya. Bisa diminum Bu. Loh bisa. Minta tolong sekarang minta ibu minta ibu profit Profit. biofit. 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 Syukur sejumlah ini ada berapa ini? Ya sejumlah ini, Biofit. untuk tester. Biofit nih. Ya. Sehat. Tahes orang malam bilang. Jadi yang pertama ya, ini saya coba merefresh kembali supaya saya juga bisa Ya. lebih baik. Yang pertama itu adalah dia proses pembibitan. Ya. Proses pembibitan itu ada 2 metode, bisa dengan pot, bagaimana yang tadi ditunjukkan fotonya atau videonya. Kemudian bisa persemaian, hanya persemaiannya tidak sebagaimana yang jamak dilakukan oleh para petani 25 hari, tapi waktunya adalah 7 sampai dengan 9 hari. Kemudian benihnya itu direndam dulu 3 hari ya, Ya. benihnya. Nanti ini kan beda ya, beda tanam dengan beda pembenihan kan gitu loh. Ya. Ya. Nanti kan Tapi petani tahu kok biasanya. Dan mereka juga direndam dulu loh biasanya. Direndam dulu sebelum disebar. Sebelum itu Iya. enggak, maksud saya treatment untuk tanam, cocok tanam sampai panen dengan treatment untuk dengan bikin pembibitan itu loh. Ya. Petani itu tahu. Oh. Udah tahu. Hanya biasanya mereka terus dibiarin sampai 20 sampai 25 hari. Kalau ini 7 hari sudah dipindah. Selain ini semua Prof, ada SOP yang belum dijelaskan? Bismillah. Karena itu tadi kita menjalankan sunnatul. Itu. Mosok kita kalah sama Cina. Cina setiap tahapan. Cina itu setiap tahapan bukan hanya saat nanam, sampai tahapan semuanya mereka berdoa sih. Prof, tapi nanti itu gimana, Prof? Jenengan itu untuk menjalankan SOP atau menjalankan metode penanaman seperti ini, kalau Ya. kemudian kita bertentangan dengan pemerintah kita, Apa nanti itu? kalau Apanya? kemudian di Probolinggo itu menjamur banyak, pas tahu-tahu seperti apa yang dijelaskan oleh Ustaz Hamid itu. Ustaz, tidak perlu makanya. Nggak usah. Ada Gini. silakan, ada keluarga. Seperti saya katakan tadi. Iya, Prof. Ya, kasih ya. Ya, satu-satu. Nah, iya. Makanya tidak perlu digembar-gemborkan. Nah, kalau mereka ini ya biarkan itu kan ininya Allah. Kita mau kita melakukan sesuatu yang benar kok kita melakukan. Mereka tidak bisa dibantu. Apa? Mereka bisa ini kan pesantren? Enggak bisa saya kira.
sampai hari ini. Prof, sekarang kita bisa nggak Prof produk sendiri bakteri, asam amino sama enzim itu? Ya bisa. Lah, yang saya ajarin kan itu. Ini mau diajarin nah. Ini mau diajarin. Ya itu yang mau diajarin. Jadi setiap saya datang ke kelompok tani itu, cuman saya kan harus tadi dasar-dasar kenapa saya melakukan. Itu yang harus diinikan. Memang yang paling mudah akhirnya karena ini mengenai sunatullah ya, menjalankan sunatullah yang paling gampang kan pada pesantren itu. Untuk yang sehingga ada fatwa muslim wajib punya petani dengan organik karena kita menjalankan Ini sunatullah. kalau melihat selanjutnya setiap mengerjakan hal yang sama sampai dengan usia 60 hari itu sampai 60 hari gimana? Kebutuhan makan, lanjutnya kan butuh makan tiap hari. Enggak, maksud saya tadi kan Prof menjelaskan bahwa itu biasanya siklus satu tanam 75 hari. Ya, Ini kok hanya cuma 60 hari. tanamannya butuh puasa juga. 60 hari setelah itu panen. Namanya Tanaman itu juga berlaku juga. masih ada proses ini. Iya. Sama- Ketika proses pematangan jalan Iya. matang mereka tidak makan mas. kan nggak langsung, Musuh kita kalah. sehingga terhitung semuanya 75. Betul. Kita semprotkan percuma karena nggak dimakan. Karena dia sumber proporsinya Iya. 60 hari. Nah, Itu kan kita ini kan Hari masalah sedekah. Ya, Oh. saya belajar dari pohon mas. Pohon dimakan ulat gundul daunnya. Mereka tetap memproduksi oksigen untuk kebutuhannya sendiri juga untuk kebutuhan kita. Makanya diwajibkan kita bersedekah di saat sakit maupun sehat. Tapi ketika kita dikasih sakit ngeluh kayak sini. Mereka enggak. Mereka tetap bersolawat. Pangan itu ya, kepentingan memproduksi tetap untuk fotosintesa dirinya sendiri juga sebagian diberikan untuk kita. Bukan arek godong. kondisi yang sama dalam kondisi tanah macam-macam itu juga berlaku pada pot. Sama berlaku pada pot. Nah, yang kering tadi lebih kering lagi, bukan hanya macam-macam gitu, garing. Kalau itu di pot kan tidak perlu disemai. Apa? Kan tidak perlu. Nggak perlu kalau di pot nggak Harus perlu. tiga Ya, ini. iya. Lebih mudah kalau dipotkan, Iya. dan itu tidak harus petani kalau hanya dipotkan. Iya. Santri yang baru itu Yang bisa. ya, yang di rumah itu bisa dilakukan di rumah masing-masing. Bayangkan aja kalau setiap desa, setiap rumah, setiap halaman kita bikin dengan tanaman pot 100 biji aja misalnya. Atau kalau tidak punya pot bisa dikeduk, ya kan? Dilubangi, diisi yang bekas aduannya dikembalikan lagi, dikocor, tampin. Kan bisa. Jadi tadi tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan untuk punya ataupun tidak punya lahan sawah atau tegal, karena bisa dilakukan di rumah. Kalau ini untuk jenis tanaman yang lain selain padi, Sama. misalnya Buah sayur-sayuran atau buah sama. lebih cepat sama buah sayur lebih cepat. Melalui proses persemaian. Enggak. Bayam misalnya baru cabut itu, semprot aja. Dan kelebihan dari produk-produk organik ini Gus, tidak busuk, tidak mudah busuk seperti pasti di antara satu tadi yang dari Gorontalo, dia juga menceritakan itu didiamkan selama 1 bulan itu tidak busuk, kering. Nasi juga begitu. Kalau nasi-nasi dalam Magicom yang hari ini yang kimia kan 2 hari aja, kan 2 hari, sehari aja udah basi. Kalau yang organik enggak, kering. Jadi kita kembali ke zaman dulu yang namanya nasi aking zaman dulu itu biasanya dari orang tua kita yang sisa tidak kemakan itu dijemur, jadikan kerupuk, dijadikan cengkaruk kalau zaman saya kecil. Tapi
Tidak yang campuran, hari ini yang jemur berarti yang campuran, yang akhirnya jadi karat. Jadi terlalu banyak makanan-makanan yang tidak sehat hari ini kita konsumsi. Ya gimana kita nggak cepat sakit, Cepat masalah, kick ya. Lah ini dari pupuk ini, Pak. Ini yang semprotan. Itu dari pupuk. Nah, ini saya jelaskan tentang yang satu ini. Ya. Gimana? Sebelum sampai ke proses pembuatan pupuk, apakah ada Ada pertanyaan? pertanyaan? Enggak. Ngalir aja. Sebelum sampai nanti kita lanjutkan ke pupuk. Ya, karena setelah itu kan tadi ada program mandiri kesehatan. Nah, saya jelaskan. Prof, ini sudah nggak ada lagi SOP yang dibutuhkan dalam satu proses Enggak. siklus tanam padi atau Enggak, yang lain ya, Prof? Ya? hanya pada saat sebelum Untuk mulai varietas yang lain, Prof, apakah polanya sama seperti yang Sama. tadi? Oh, sama, ya? sama. Jadi Sama. total itu kebutuhannya 12 liter saja Iya, makanya sampai dengan panen. sampai dengan panen. Kalau membuat sendiri paling banyak 180.000. 180.000 itu harga proses pembuatan Iya. enzim asam amino sama bakteri itu. Iya. Oke, nggak ada pertanyaan? Ampun, jelas. Oke, sekarang kita menginjak ke proses pembuatan pupuk. Istilahnya Prof itu pupuk, tapi ini padahal gawe bahan untuk mengembalikan kesuburan. Iya. Nah, kalau mau membuat ini kita harus praktek. Kapan ada sesi pelatihan di sini, monggo. Nanti kita siapkan bahannya. Bahan bakunya Oke, bentar. Bahan bakunya. ini pembuatan per 20 liter ya, biar gampang formulasinya. Bahan baku untuk pembuatan per 20 liter. Oke. Ya. 10 liter 10 liter air kelapa. air kelapa, 2 10 liter 10 liter tetes tebu. tetes tebu, 1 kilo 1 kilo tempe. tempe. Tempe berapa? Tempe apa? Tempe jeli. Ya, 1 kilo 1 kilo. toge. Toge kacang hijau. Hmm, Ya. 1 kilo 1 kilo nanas. nanas, 7 saset 7 saset vermipan. vermipan. Terus? Udah. Udah. Terus proses pembuatannya? Nah, kalau itu harus praktek. Iya. Hanya itu bahannya. Ya ini ya Pak ya. Iya, Tinggal sekarang nanti kapan kita praktek. praktek. 20 liter ini ya Pak? Ini per 20 liter. Jadi kalau mau bikin 100 liter atau 1000 liter tinggal. Nah, itu akan jadi paling cepat 15 hari atau 1 bulan. Tapi bisa disimpan sampai puluhan tahun. Akan jadi sampai dengan berapa? 15 hari sampai 30 hari. 15 sampai dengan 30 hari. Tapi usia simpannya bisa puluhan tahun. Dengan usia simpan Puluhan tahun. puluhan tahun. Makin lama semakin bagus. Semakin lama. Semakin bagus. Untuk per 20 liter ya ini ya. Kalau mau menginginkan 40 liter ya Tinggal kali kan? kelipatannya. Kelipatan di antara bahan-bahan Ya. itu. Cuma prosesnya nanti butuh training khusus. Ya. Cepat itu 1 jam selesai. Nah, kalau jadi bisa jadikan ini. Ini Dan salah satu bisa menjadi kuncinya. konsumsi tanaman Makanan hewan dan manusia. manusia. Ini untuk penyumbatan, stroke, untuk gatal-gatal, untuk apa? Skabies, luka bakar, luka asam lambung, protein aja sih. Minum ya. Tapi kalau untuk penyumbatan, protein
diprotokin aja di sini. Misalnya stroke apa tiba-tiba nggak bisa kaku, semprotin aja. Insya Allah nggak usah 10 menit deh. Jadi manfaatnya luar biasa ini. Di samping dia juga menyempurnakan proses metabolisme. Ya, darah tinggi, diabetes, Darah rendah ya. darah rendah, antong kering, misalnya dompetnya rada kering, dijual payungan, isi lagi, gitu loh. Akhirnya ini yang bisa diproduksi juga untuk dengan pesantren misalnya memproduksi ini untuk diperjualbelikan. Di packaging dengan nama pesantrennya. Iya, boleh. Jadi perekonomian saya berharap sekali. Nanti belum diajarin yang lain-lain gitu ya. Artinya banyak produk yang bisa kita tumbuhkan dari pondok pesantren yang itu bukan hanya membuat sehat, tapi sehat yang berkualitas. Karena hari ini kesehatan dunia itu berpikir tentang simbiotik. Saya membuat simbiotik udah dari tahun 87. Lah ya, itu diabetes namanya. Itu Ya. diabetes namanya. Ya, enggak diminum. Terus lukanya, terus untuk ambeien lukanya yang disemprot. apa? Kalau luka, kalau enggak diabetes ya diminum. Daripada beli insulin, Loh iya lah, Anak-anak juga bisa. bisa. Tiap hari apa ini? Ya hari boleh, pagi menjelang tidur gitu kan. Disemprotin ke apa? Anggota tubuh vital boleh. Bagus sih. Bener. Betul. Karena ini memperlancar peredaran darah. Gak bohong saya. Jadi sebetulnya bullshit harga obat-obatan itu mahal. Untuk bisa menjadikan ini, itu tinggal tadi formula pupuk tadi, itu ditambahkan jahe, serai, kunyit, temulawak, udah. itu dok. Iya. Untuk apa? Untuk jadi ini, Oh, untuk jadi Jadi itu. bahan yang bahan ini, bahan baku itu direndam, dipotong-potong ya, serai, Di atas itu akan menjadi apa namanya? apa, biofit ya, Biofit jika ditambahkan dengan bahan temulawak, temulawak, kunyit, kunyit, jahe, jahe, serai, dan serai. udah. Ya. Insya Allah sehat. Sudah terbayang ya model proses tanamnya tadi? Sudah ya, sudah terbayang. Oh iya. Cuman kendalanya kalau mau masih sebelum hari ya, keok. Nah itu sama yang dilakukan di apa? Bukan, itu dongomu. Bilangin, yakin aja. Kita ini hanya bisa melakukan 25%. Yang di Arudo itu juga gitu. Gue makan kayak tetangganya bilang gitu. Nggak ada yang dimakan kayak burung aja enggak. Tetangganya dimakan burung, cecer nih. Makan keong dimakan burung, punya beliau enggak. Sendirian aman. Itu loh. Kelemahan kita di situ, kekhawatiran yang akhirnya menjadi doa. Angin. Nah itu tadi kan, jangan percaya dengan saya. Karena saya menjalankan itu bukan tidak ingin dipercaya, enggak. Saya hanya ingin menyampaikan dasar pemikiran saya melakukan ini semua. Karena saya melakukan, meyakini keimanan yang saya yakini. Tadi itu modal bismillah nih kan.
Insya Allah kalau Bismillah itu nanti. Iya, itu kenapa saya tadi bilang. Sampai pengaruh. Iya, enggak ada. Insya Allah. Bismillah insya Allah. Loh, bukan hanya itu, banyak teman saya itu khawatir itu dia. Khawatir, wih masih suara untuk bersedekah. Nah, untuk uripmu dhewe apa? Loh, banyak yang gitu, bilang gitu ke saya. Tapi karena saya ini yakin bahwa bersedekah itu juga kebutuhan umat manusia. Itu pasti dicukupin sama Allah. Jadi dicukupin tenan. Maksud saya khawatir. Enggak. Begitu juga rata-rata selalu loh, musuhnya keong dari sopo. Itu yang ada di sini kita dan kita yakini. Ya orang tenang keong. Itu aja permasalahannya. Padahal kita ini diuji sama Allah salah satunya dengan rasa khawatir loh. Sama itu orang doanya, saya punya teman ini. Dia doanya setiap hari itu, ya Allah berikanlah saya kesabaran. Karena suaminya tuh bandel banget, sahabat saya ini. Saya tahu suaminya dari dulu memang bandel. Karena bandel, dia selalu mohon ya Allah berikanlah saya kesabaran. Nah, kemarin dia telepon saya, udah gak kuat. Ya kenapa? Wah, ambus kelakuannya semakin ini. Padahal aku setiap hari ya Allah berikanlah aku kesabaran. Ya itu doa. Karena kamu minta kesabaran, gue diuji dengan enggak terus semata-mata Gusti Allah nyong tak kayak sabar, enggak. Selalu ada proses untuk ketika kita minta sabar. Diuji prosesnya. Ya untung sing bos sing uji itu bojomu dhewe. Nek Pak RT kan repot. Lho Mas, berarti ke salah dulu Mas. Ketika kita berdoa minta sesuatu, kita harus siap untuk menghadapi ujian yang diberikan Allah ke kita untuk menuju doa yang kita minta. Ya nggak mungkin lah kok penak men ya Allah berikanlah kesabaran duduk jadi sabar lo enak karena ada proses itu. Berarti aku salah, bisa jadi nggak salah, cuman kan nggak siap lagi untuk bisa mencapai ketika sabar dengan ujian-ujiannya. Saya ya loh penjara itu ujian saya konsisten enggak dengan itu. Tapi selalu yakin bahwa suatu saat pasti goal ini akan tercapai karena saya tidak melanggar keyakinan yang saya imani itu aja. Tapi untuk itu Rasul aja untuk bisa mencapai sehari ini sampai hari ini umat Islam bisa menyebar ke seluruh Indonesia, ujiannya perang apa? Rasul. Iya. Dihina, dicaci itu. Karena sebaik-baik pun apa yang kita lakukan, sebaik-baik apapun, tetap aja ada yang benci dan tidak suka. Sejahat apapun manusia, ya tetap aja ada pengikutnya. Bukan yang raja copet, tetap aja ada pengikutnya. Nah kita tinggal pilih yang mana sekarang. Nah saya sih mau dibenci, bodoh amat saya enggak tak gagas itu. Karena saya meyakini keyakinan yang saya imani. Udah. Modalnya kan saja ini sederhana tuh. Bismillah. Permasalahannya kita mampu nggak dengan ucapan kita Bismillah itu? Kadang kecil berarti, yo coba Bismillah, yo Bismillah cewek. Masih ada rasa khawatir. Ya memang untuk ke tahap itu
Tidak semua orang bisa. Tapi apa sih ininya untuk kita mencoba? Kita ini selalu dalam proses menjadi baik, menurut saya. Tapi kita tidak akan pernah menjadi baik, karena ketika kita merasa aku sampai, berarti kita sudah tidak baik lagi. Kalau kita belum bisa, kan ini berarti ada proses nunggu untuk membuat pupuk kan? Ya. Kalau kita ingin paralel melakukan hal yang sama, running proses penanaman itu berarti kan pohon bisa dibantu anunya kan, pupuknya kan. Kalau di sini masih ada, masih. Kalau dalam skala luasannya, Ya, kalau luas. Kan gitu berarti kan sambil nanti secara paralel kita sepakati kapan sih membuat pupuknya? Kalau di Bentar gimana? Mungkin setelah ini. Buat dulu, Ya Pak? buat dulu, bukan sudah ada sebenarnya. Sebenarnya ada tapi tidak Ya, dalam ada, luasan tapi kan besar. sudah ada, tapi kan kita nggak bisa bergantung terus. Iya kan Sudah ada. sementara kan harus. Iya. Sambil nanti setelah Maksud saya kalau pulang kita, dari kita bisa ngerti caranya membuat pupuk kan kita bisa mandiri semua. ya, Gitu loh. Kita nggak perlu ngelar-ngelar dengan kan begitu. Iya. Diajari aja supaya kita bisa buat pupuk kan bagus. Tujuannya begitu supaya Iya. kita mandiri mandiri ya, sepenuhnya. betul ya. Kita praktekkan diri termasuk keyakinan kita keongnya gak teko misalnya sampai aneh itu kan harus memang nanti tulus. Kemarin sebetulnya beliau tuh mau datang waktu ke, tapi kebetulan ada tamu-tamu dari Sumeneb, dia nggak jadi berangkat. Beliau ingin memberikan kesaksian itu, Yai Fauzan itu. Sudah lah Prof, saya yakin lah Prof. Jangan yakin ke saya. Yakin Ya lah. dengan bismillah, yakin Pak. Kalau saya yakin saya. Lah iya. Yakin saya. Apa coba yang tidak diinginkan Allah ini? Masa kita yakinin Saya karena kita praktekkan- udah mending iman. Saya praktekkan diri saya memang ini khusus secara pribadi saya pengen nyecep Iya. kebetulan saya pengen ngajak orang Iya. lain gitu Prof. Iya. Ada Karena halaman yang praktekkan. betul iya. Halaman saya, pekarangan saya ada Prof. Ada halaman. Nah, Terus sawah gue kita garap aja, nggak apa-apa. Kalau 1 hektar. saya ngomong begini dan memberikan gambaran, saya memberikan ilustrasi apa yang sudah saya lakukan. Iya. Tapi intinya bukan ininya. Ini hanya sarana. Itu yang harus kita pegang benar ini. Karena nanti kalau hanya percaya ini akan terjadi seperti hari ini. Nah nggak dikasih pupuk kimia, nggak jadi. Nah, jadi Gusti Allah cilik kita salah lagi guys. Menuhankan pupuk. Lah iya, saya ikut salah Pak mesti ngajari. Itu tadi kan 20 liter ya Prof ya. Iya. Biasanya kalau 1 hektar itu butuh berapa liter? 20 liter. 20 liter 1 hektar. Ini contoh. Maksimal. Maksimal ya. Ya, tapi kalau mau biasa-biasa aja 12 liter. Iya. Oh 12 liter tadi. Iya. Saya tes tebu itu beli Oh 12 Ya, liter iya. ya. Nah, Ya. belinya di mana? Ya, di mana-mana ada ya. Seperti itu, tes Wah, gampang, apalagi Jawa Timur. Banyak. Banyak. Iya. Iya. Banyak. Piro minta liter? Kalau pas musim giling itu murah. Anu tebu itu. Ya, tapi kalau hari-hari ini masih mahal ini. Udah mulai gini kok. Udah mulai giling, nah sebentar lagi mahal. Murah berarti. Lagi murah. Sedek pabrik gula. Kebon sari. Oh, Aku kan Salah. aku. Jawa Timur banyak. Mulai bulan kemarin. Ono apa namanya? Beli juga banyak. Terus ahli tulangan. Oh, ya. Tulangan ya. Ya pertanyaan sekarang kan tinggal apa yang alasan mau panen untuk tidak melakukan. Gak duwe sawah, iso tegal. Gak duwe tegal, iso kekarangan. Terus bibitnya tadi Pak, bibitnya nanti gimana Pak? Bibitnya Ini harus ada keikhlasan untuk gini, misalnya seperti yang di Tuban. Itu kebetulan kadusnya. Ya, satu kadusnya area untuk satu hari tak kasih bibit untuk ditanam, hasilnya nanti dibagikan. Ya, jadi kalau dari kita terus kan terlalu berat ya.
hasil panennya nanti. Ya bisa kita bagikan ya. Sebagian lah ya, sebenarnya. sebagian. Ya. Nah setelah itu petani nanti bisa mengembangkan sendiri-sendiri kan setelah. Jadi namanya bibit itu kan dari hasil panen itu toh. Ya. Tapi yang paling bagus adalah male yang pertama, kedua, ketiga. Dari anakan yang 1, 2, 3 ini. Ini dipilih untuk jadikan bibit. Berarti ditandai Ya. dulu sejak awal. Kalau pas mau panen aja diisikan. Masing-masing kan desainnya untuk berapa hektar gitu kan. Ya milih aja yang itu. Kan. Jadi ambil dari itu. Ya. Bibit ya. Untuk bibit. Jadi tidak semuanya dipanen untuk Ya. nikmati, tetapi disisakan untuk bibit. Betul, iya. Malah ya. 1, 2, 3. Anakan 1, 2, 3. Yang apa? Anakan primer, sekunder, tersier. Rokok ya. Hati bang tuku. Ya. Iya. Karena hari ini kan selalu pengulangan, tidak bisa ditanam lagi. Kerugiannya berasnya tidak punya titik tumbuh, artinya tidak punya hormon pertumbuhan. Jadi untuk kesehatan juga berkurang. Dari itu aja. Karena tidak punya titik tumbuh dan tidak harus beli. Pasti kalau petani-petani sepuh dulu kan ditaruh di atas pogo biasanya. Untuk 1 hektar berapa bibit yang diperlukan? 10 kilo. Oh, 10 kilo. 10 kilo anu toh? Apa? Ini toh. Nah, Gabah. 1 hektar 10 kilo ya, Bro. ya. Ya kan 10 kilo gabah itu berapa Ya. sih, Bro? Apa? Kalau beli berapa tuh? Kalau bibit mungkin dari ini sekitar 25 sekilo kali ya. 5. Tapi kan kita nggak bisa beli di sembarang tempat karena Jadi nggak tunggu, tidak dipikirin banyak apa. Bibitnya udah kasih, Bro. Lo, lah itu dengan ini. Menurut saya suka ngono. Mau saja nih, ini gak masalah dipikir no. Jadi apa sih? Tambah masalah ini. Lah, kayak gini kan aduh, beberapa ono kan jadi nggak tergantung ke Prof gitu loh saya kan. lah ini kan tidak ada hanya sekali dong. Iya, Iya, iya. sekali. Oh sekali. Ya, misalnya tak kasih Gitu loh. Ya, untuk 1 Mancing, kilo. mancing, Ya, mancing. untuk 1 kilo kan bisa ditanam di 1000 meter. Eh, 1000 meter kan bisa menghasilkan paling tidak 1 ton. eh. 1 ton dibagi-bagi kan cukup lah. Iya. Nah gitu. Nanti di hasilnya diambil lagi. Eh. Nah kudu nih. Malah apa dia ngomong sih? Udah deh. Kamu terus. Saja sediakan makan. Loh, iya. Nah, itu layak hati. Ya monggo. Sama. Sambil ada jeda dulu kan. Nanti isi tenaga, Prof. Ya. Green. Oh, Jeng, monggo, monggo. Udah lanjutkan sampai selesai. Sambil Ya. Tinggal sedikit lah. Iya, iya, iya. Kan sudah habis. Itu. Iya, tapi Tinggal praktek nanti, bisa praktek di mana kita buat bersama. Iya. Tempatnya di mana gitu. iya, iya, iya. Prof siap Iya. datang gitu. Insya Allah, iya. Kita mengumpulkan berapa orang, apa 50 orang kita buat. Ya. di anu Ya, nggak apa. Yang belum kan kalau dari sisi ini sebetulnya cuman pupuk aja, Pak. Iya. Hmm. Pembuatan. Jadi kalau mau ada TOT di sana ya pupuk dan penambahan kaki ini. Saya kira kalau bisa itu kita yang meyakinkan juga. Sambil nanti ada beliau kan.